Adu. Lepaskan dia. Taruh tanganmu. Hati-hati. Du Fei. Du Fei, bertahanlah. Bos. Gak bisa jaga. Tontong, kamu ngotot banget demi makan udang. Bukan salah ayah nggak dapat kerja. Kapan kita bisa makan udang enak lagi? Ah, Maaf. Gabung meja. Nona. Tentu saja boleh. Luar biasa. Ku beritahu diam-diam, ayahku sekarang jomblo. Kenapa kalian cepat nyusul? Kalian berdua, minggirlah. Hei, kita mau pergi kemana? Paman berambut pirang. Adik peri cantik itu tidak mau pergi bersamamu. Melepaskan. Melepaskan. Aku panik, sakit sekali. Lepaskan. Mohon gunakan bahasa yang sopan. Jika saya menahan tali penyelamat Anda, seseorang bisa mati. Mengapa? Percaya atau tidak, aku... Dua. Anak muda, kalau masih nggak bisa jaga mulut. Lain kali yang ditusuk bukan tangan lagi. Baiklah, kalian tunggu saja. Terima kasih, ya. Jangan khawatir, kakak cantik, ayahku memang begitu. Nggak apa-apa. Dadah. Ini alamat mana ya? Bos, tolong belain. Tangan saya jadi begini. Shantian do on my show. Ini gayanya Shura. Dia muncul di kota selatan. Susah payah menemukan jejak Kiao Qingwan. Ini hadiah untuk Hishang. Kamu merusaknya. Bukan, bos. Ini bukan salahku. Ada sepasang ayah dan putrinya. Aku beri kesempatan hidup, selidiki ayah dan anak perempuan. Villa yang dikenalkan gadis kecil ini. Meskipun kita sewa bersama, tapi lumayan enakan. Kamu, siapa kamu? Kamu kemarin itu. Bajingan mesum, kamu sampah. Jangan ngomong sembarangan, aku kasih tahu kamu. Kamu ternyata mengintip aku. Ayah, Gadis kecil, alamat yang kamu kasih itu rumahmu kan? ayah, Ini salah paham. Kecil, maksudmu melakukan ini? Semua salah Tong-Tong. Tong-Tong lahir tanpa ibu, tapi saat melihat kakak cantik, seolah melihat ibunya. Baik-baik saja, kita lanjutkan saja. Kakak cantik adalah yang terbaik. Maaf ya. Agen menelepon dan menceritakan sedikit situasinya, keputusan Anda sangat cepat. Dia belum memberitahu saya. Jadi saya minta maaf. Tidak tahu ada seseorang di ruangan itu. Jika Anda keberatan, Anda dapat memeriksanya. Tidak, jika Anda melihat wanita cantik ini telanjang bulat, maka Anda harus bertanggung jawab. Omong kosong. Kami akhirnya menemukan seseorang untuk disewakan. Jika kami kehabisan uang lagi, kami akan kelaparan bulan depan. Saya akan mencari uang untuk keluarga. Ayah, Kalau tidak ada yang lain, aku tidak akan mengganggumu lagi. Menurut saya, wow, Siapa? Hei, siapa kamu? Bagaimana kamu masuk rumahku? Aku ini penyewa. Rumah kita mudah disewakan. Sewa kamu murah sekali.
Siapa tahu kamu penipu jadi aku cek sendiri. Pintu tidak terkunci dan ada orang ribut di dalam jadi aku masuk. Aku belum tanda tangan kontrak, sekarang aku naikkan sewa masih sempat. Tidak bisa, kamu janji, jika cari aku lagi, aku bongkar. Kenapa bongkar rahasia aku? Aku sudah pikirkan, aku akan tetap tinggal di sini. Ada ahli gratis, aku juga lebih aman. Kalian boleh tinggal di sini juga. Tapi harus setuju beberapa syarat. Masih punya syarat? Kami ini beberapa cantik yang orang lain minta. Kamu malah bicara naik sewa. Sewa bisa tidak naik, tapi kalian harus setuju. Di rumah jangan berpenampilan terbuka. Ingat tutup pintu mandi. Jangan bawa pasangan kemari. Jangan pengaruhi gadis muda, Tidak masalah. terutama kamu. Ada APA dengan saya? Apa yang mereka kenakan sangatlah ilegal. Teman-teman, ada yang tahu tempat tusuk sate barbeku ini? Enak banget, kalian wajib cobain, ya? Nona muda, orang tua itu hanya melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kembalilah bersama kami. Menunjukkan wajahmu di depan umum seperti seorang aktor sudah membuat banyak anggota keluarga tidak senang. Apakah demi kebaikanku kau ingin aku menikahi pangeran asing penjual minyak yang cacat mental? Itu bukan urusanmu, Nona muda. Minggir. Kakak, kamu baik sekali. Ayah kerja, meninggalkanku sendirian, dan kamu masih mengajak bermain. Kak, gimana kalau jadi ibuku ya? Boleh. Dengan syarat ayahmu yang dingin setuju. Dan ini, jangan bilang ke ayahmu, nanti dibilang aku mempengaruhimu jelek. Baik. Kakak lihat. Ayo pergi. Kak Jo, kamu seperti malaikatku. Kalau aku bagaimana? Aku cinta banget sama kamu, Tong. Nona besar, jangan bikin aku susah. Kalau susah, ya jangan dilakukan. Ikut aku. Ah, Umur masih muda sudah punya kemampuan begini. Sebenarnya kamu siapa? Nggak kasih tahu, leh. Kalau nggak kasih tahu, aku akan menangkapmu dan interogasi langsung. Kalau kamu berani lukai Tong, aku nggak akan berhenti. Balik ke atas. Ini adalah Shura Yanwang. Apa hubunganmu dengan Tuan Shura? Tong, kamu baik dan imut sekali. Kalau bisa punya anak perempuan sebaik dan seimut kamu, pasti menyenangkan. Asal kamu menikah dengan ayahku. Bisa punya anak perempuan semut Tong. HMPH. Nakal, Tong tadi baru saja memanggilku ibu. Sekarang sudah panggil yang lain ibu. Semua adalah ibuku, aku suka semuanya. Kamu mau apa? Memukul anak itu melanggar hukum. Hari ini bukan salah Tong. Semua salahku, kalau mau naikkan sewa rumahku tidak apa-apa. Bukan begitu. Hari ini bawa Tong jalan-jalan itu karena inisiatifku sendiri. Ayo sini. Ayah, Hari ini terima kasih sudah bawa Tong jalan-jalan. Aku bisa merasakan dia sangat senang hari ini. lihat masakan ayahku. Mari bantu sedikit. Semua ini kamu yang buat. Tentu saja, masakan ayahku enak sekali. Siapa yang menikah dengannya pasti sangat beruntung. Baiklah, mari makan. Mari bersulang. Mari bersulang. Pak, kami ini perusahaan yang resmi. Saya tahu, saya memang mencari pekerjaan yang serius. Lihat apa yang kamu tulis. Suka senjata berat, asasin, meracun, ledakan, bahkan bisa mengendarai jet tempur dan tank. Apa ini petunjuk untuk masuk penjara? Perusahaan kami mempekerjakan satpam. Bukan bandit, diam. Perusahaan kami tidak mampu untuk ini. Lihat dirimu sendiri, jangan buang waktu saya di sini. Ambil dokumenmu dan pergi. Hello. Tak disangka tuan rumah datang wawancara ke perusahaan. Tak disangka yang dicari kelompok kelinci ada di sini.
Kenapa menghela napas, Tuan Mo? Kamu adalah Kak Jojo. Kamu datang wawancara. Iya. Apa? Baik, saya tahu. Guruang, Tongtong bukan anak yang seperti itu. Saya segera ke sana. Ya. Apakah Tongtong mengalami masalah? Orang tua gadis ini belum datang. Ni, Li, Jean Mara. TN Mo segera datang. Diam, bukan anakmu yang dipukul. Begini masih disebut sekolah elit. Sekarang semua orang bisa datang ya? Jika suamiku datang, aku akan menyuruh dia memecat semua gadis kalian yang terkutuk. Tongtong meminta maaf kepada Ibu Li dan teman sekelasnya Ernu. Tidak bermaksud begitu. Zhang Erniu membuat teman sekelas menghinaku. Lahir tanpa ibu, gadis liar. Zhang Erniu, aku akan merobek mulutmu. Anak nakal, kau percaya aku akan menghajarmu? Saya pikir Anda memintanya. Tuan Mo, ini kursus pelatihan. Jika salah, Tongtong akan dikeluarkan dari sekolah. Apa sebenarnya yang terjadi pada Tongtong? Dia menyebutku yatim piatu tanpa ibu, mengatakan aku anak adopsi. Saking marahnya, aku menghukumnya sedikit, bahkan tanpa kekerasan. Karena ini salah anak gendut, dia harus minta maaf pada Tongtongku. Biarkan masa lalu berlalu. Membuat anakku minta maaf kepada putrimu, tidak tahu dia orang seperti apa, bajingan rendahan dibesarkan, tidak dididik dengan baik. Kamu sudah cukup hidup. Hei, pukul aku, suamiku adalah menir umum Yunhao Group. Sepupunya adalah pemimpin geng kelinci. Coba saja. Istri-istri. Apakah kamu baik-baik saja? Siapa yang melakukan? Pak Sang, dengar penjelasan saya. Siap tahan bayar 1 juta untuk les dan kamu urus keluarga saya begini. Sekarang pukul anak dan istri saya. Kalau hari ini tidak patahin kaki, saya ganti marganya. Kamu berani pukul istri anak saya, kamu gila. Saya rasa kamu sudah bosan hidup. Bukan ayahku, itu aku. Jangan bilang begitu ke ayahku, aku marah. Hahaha. Ayo gadis kecil, datang ke sini. Coba marah buat Om lihat. Bunuh wanita ini untukku. Wah, bos. Berhenti untukku. Pak Sang, Anda baik-baik saja? Kepala sekolah, saya butuh penjelasan. Lihat masalah yang kamu buat. Pak Wang, mulai hari ini Anda dipecat. Den gadis yang keam ini, jika tidak minta maaf, saya akan mengeluarkannya. Anak mereka yang mulai menghina Tongtong. Apakah Tuan Muda Zhang salah berkata jujur? Putri kamu sendiri tidak punya masalah. Justru karena orang tua seperti kamu yang suka kekerasan membawa pengaruh buruk padanya. Dan aku tidak mau anakmu yang seperti tikus ini merusak reputasi les kami. Jika anak bermasalah seperti ini dibiarkan, siapa lagi yang mau percaya menitipkan anak pada les kami? Lagi pula, kamu juga perlu melihat siapa itu Zhang Erniu. Siapa anak perempuanmu? Pak Sang adalah pemegang saham terbesar di les kami. Kamu ini siapa? Apa hakmu untuk dibandingkan dengan Pak Sang? Bukannya kamu jago berkelahi? Apa gunanya bisa berkelahi? Orang seperti kalian ini, rendahan dan tidak berdaya, hidup di lapisan bawah masyarakat, berani melawan aku? Hari ini aku peringatkan, segera bawa anakmu keluar dari sini. Aku akan membuat dia tidak bisa sekolah selamanya. Tentu, ingin tetap tinggal bisa. Putrimu harus berlutut minta maaf padaku. Mungkin aku akan memberimu sedikit kesempatan. Ayah, sekolah ini, siapa mau silakan? Hei, Tongtong. Aku bisa minta maaf. Dan memberikan kompensasi. Berani menawar ke Sirat. Ha! Aku memberimu dua pilihan, berlutut minta maaf, atau keluar dari Nanceng. Saya sarankan Anda berhenti sekarang. Hahaha. Kau mengancamku. Kau tahu siapa aku? Aku manajer grup Yunhao. Sepupuku adalah kaisar bawah tanah Nanceng, bos geng kelinci. Percaya, dengan satu kata saya bisa membuat Anda membawa putri memberi makan ikan. Kamu baik-baik saja? Aduh, gadis liar macam ini, yang lahir dari seorang ibu tapi dibesarkan tanpa seorang ibu, hanya butuh didikan yang layak. Siapa membuat Tongtongku sedih?
Mereka bilang aku tidak punya ibu. Tidak apa-apa, Tong Tong. Tante yang urus. Tidak, ini masalah keluargaku sendiri. Masalah keluarga? Bukankah kita tinggal bersama? Tinggal bersama. Aduh. Bukan seperti yang kau pikirkan. Oh Tuhan, Tuan Kiao, kaya miliaran, Direktur Utama Yunhao Group. Pria mengejar Tuan Kiao, bisa dari timur ke barat kota. Tak disangka serumah dengan pria. Dan pria yang punya... Karena kita sudah tinggal bersama, masalah keluargamu masalahku. Yang kamu tak berani urus, aku urus. Yang kamu takut menimbulkan masalah, aku hadap. Siapapun mengganggu Tong Tong, mau melawan aku Kiao Qingwan. Berani berkata begitu kepada Tong Tong kita, keterlaluan. Ayo Qingwan Ji, kita pergi membela Tong Tong. Bukankah sudah menyuruh kalian keluar dari kelas tambahan? Akhirnya kamu pikir lagi, jadi cepatlah sujud padaku. Dasar cabul tua, berani berkata begitu kepada Tong Tong kita, kamu bosan hidup. Si tua bangka ini, aku akan melawanmu. Aku coba bersikap baik, berani kalian mengganggu Tong Tongku. Kalian sebenarnya siapa? Aku ibu Tong Tong. Hihi. Kalian sebenarnya siapa? Aku ibu Tong Tong. Boh. Pak Jo punya anak perempuan? Tidak mungkin. Bigami itu melanggar hukum. Jadi ibu angkat tidak... Aku nggak peduli kau ibu angkat atau ibu kandung, dasar pelacur berani memukulku. Udah bosan hidup ya? Aduh gimana ini, parah banget, cowok nggak guna mukulin orang. Matikan, 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 matikan. Matikan. Kau ada malu nggak? Aku belum live, aku nggak mau fansku lihat aku beringas. Dasar cewek kampungan. Wah, sampai gagap saking kesalnya. Kakak gue keren banget. Keren kan? Bego, berdiri, mau buka kelas tambahan? Buang orang-orang ini keluar. Ya, Satpam, cepat buang orang-orang ini keluar. Saya lihat siapa yang berani. Akan buang saya juga? Siapa yang kasih berani? Saya yang kasih. Saya manajer grup Yunhao. Kelas tambahan ini disponsori oleh grup Yunhao. Di sini, grup Yunhao adalah segalanya. Ini adalah kelas tambahan, bukan tempat kalian berbuat sesuka hati. Dan kamu juga, sampah. Kamu masih mau kerja di grup Yunhao. Lihat diri kamu, resume kamu tidak pantas, anjing pun menggelengkan kepala. Kamu tidak bisa, mimpi saja. Tidak punya pekerjaan. Kamu bilang dia tidak punya pekerjaan, hahaha. Bahaya. Orang tua ini. Jangan salahkan saya memanfaatkan situasi. Aturan baru kursus ini harus kamu tahu. Semua orang tua murid harus punya pekerjaan yang layak. Baru bisa lanjut sekolah di sini. Wakil kepala sekolah, saya segera mendapatkan pekerjaan. Tidak perlu. Sekarang kamu kan tidak punya pekerjaan. Saya bisa umumkan resmi sekarang. Mo Tong Tong dipecat dari sekolah kami. Cepat pergi dengan si penyihir kecilmu. Jangan bawa pengaruh buruk pada siswa bimbingan kami. Siapa bilang dia tidak punya pekerjaan? Kak tidak perlu begitu. Meski sekarang lolos, nanti pasti akan ketahuan. Aku tidak berbohong. Kalau saya bilang dia punya pekerjaan, dia punya pekerjaan. Tentu saja, aku kira memang punya kemampuan itu. Nggak semua orang pakai baju jutaan tiap hari. Hahaha, kamu bercanda? Mereka bisa dapat kerja? Bohong banget. Pikir aku tertarik bercanda sama orang sombong dan nyebelin kayak kamu? Dia bukan cuma punya pekerjaan. Bahkan kamu sendiri yang undang dia. Soalnya dia atasan tertinggimu. Atasan tertinggi? Aku sendiri yang undang dia? Dasar perempuan sialan, kamu bercanda? Ya? Lihat dia, beli sepasang kaos kaki nggak mampu. Masih diundang langsung oleh bos besar saya. Hahaha, dasar perempuan sialan. Kamu bercanda terlalu jauh. Kamu kira ini hari lelucon April? Hai Sepipu. Aku segera datang. Kan aku bilang. Bahkan sampah ini bisa masuk grup Yunhao kita. Aku akan lompat dari lantai atas sekarang. Apa? Kenapa pengawas Hao? Kenapa? Bahkan resumenya tidak bisa memuaskan anjing. Oke, aku mengerti. Besok datang ke kantor untuk bergabung.
Wow kakak, kamu memang bidadari ya, hebat banget, seolah kamu bisa meramal masa depan. Ini semua berkat bapakmu. Punya anak perempuan yang imut sekali. Punya pekerjaan juga tidak berguna. Anaknya melanggar aturan sekolah tetap saja diusir. Kenapa? Karena saya wakil kepala sekolah haha. Wakil kepala sekolah-sekolah bangsawan tak berguna. Begitu sombongnya kamu. Sekarang babi bisa jadi wakil kepala sekolah, investor lebih buruk dari babi. Anak nakal ini. Aku bisa membeli sekolah swasta itu dengan satu panggilan telepon dan mengeluarkanmu. Gadis kecil, aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Lihat dirimu, semua pakaianmu mungkin harganya kurang dari 100 yuan. Kamu harus cepat-cepat memperbaiki siaran langsungmu supaya bisa bertahan. Apa kamu pantas bersikap sombong seperti itu? Berani mempermalukanku? Kebenik kau. Berhentilah main-main. Terima kasih untuk kebaikan Anda. Saya akan menanganinya sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan kalian bajingan rendahan dan hina? Pikir kalian bisa kuliah di sekolah bergengsi? Pak. Saya akan menggembal alih sekolah Anda sekarang juga. Maaf, ponsel Anda sudah tertunggak. Arabe c'est Gérard Bayard. Hampir lupa, saya keluar rumah karena marah. Kartu bank diblokir. Malu banget. Hahaha. Bukannya kamu mau beli sekolah kita? Silakan saja. Jangan-jangan kamu nggak mampu bayar pulsa, ya? Hahaha. Serius, saya takut banget. Saya pikir kamu orang penting. Hahaha. Cukup, Xing Yu, ambil kontraknya. Nggak mau lihat dua badut ini. Ya, PAK Kia. Wakil kepala sekolah dan Pak Sang, kan? Kalian sudah dipecat grup kami. Pergi ambil kontraknya. Kamu kira siapa? Apa hakmu untuk memecat saya? Sebagai sekretaris Pak Kiao, saya pikir saya punya hak itu. Kyo yang mana yang kamu maksud? Maaf belum sempat memperkenalkan. Ini adalah Kiao Qingwan, CEO dari Yunhao Group. Apa bukti yang menunjukkan dia adalah dia? Apakah ini bisa membuktikan? Pak Zhou, Anda orang berpengaruh dengan kebijakan luas. Berinvestasi di tempat les untuk penerus generasi. Anak-anak diserahkan kepada orang tua tidak dihormati, mementingkan keuntungan pribadi, akibatnya tidak terbayangkan. Pak Zhou, punya orang tua, anak-anak, pinjaman mobil, rumah, juga tidak pernah merugikan perusahaan. Ketahui hal kecil untuk melihat besar, kami paling menghargai integritas. Dan integritas Anda. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Karena kamu dan berandal kecil ini. Ibu yang terlalu baik sering membuat anak-anak menjadi buruk. Luar biasa. Kalau ayah bisa menikahi kakak Kiao yang kaya raya sebagai mama, maka aku akan bisa bebas makan lobster kecil. Terima kasih ya, ternyata kamu adalah ketua direksi dari perusahaan itu. Aku bukan karena kamu, aku melakukannya demi si manis Tong-Tong. Apa hebatnya? Gadis ini adalah putri orang terkaya di negara ini. Kalau bukan karena disuruh menikah dengan cowok jahat itu, aku gak akan kabur dari rumah. Wah, Mama Tong Tong hebat banget sampai jadi bos. Dan Tong Tong punya dua mama lagi, dua-duanya cantik pula. Apa hebatnya, malam ini aku suruh ayah cari mama lagi buatku, biar aku juga punya dua mama. Mari bersulang. Terima kasih banyak hari ini. Aku tahu kalian semua untuk Tong Tong. Sebagai ayah Tong Tong, aku harus berterima kasih kepada kalian. Aku minum lagi satu. Wah, daya tahan minum kamu luar biasa. Tuan Mo, kamu sopan. Tuan Mo menyelamatkan aku. Ini tugasku, kan Tong-Tong? Hei, jangan terlalu ribet. Kenapa gak lakukan sesuatu yang nyata, seperti potong sewa? Aku bisa bantu isi ulang pulsa kamu. Aku benar-benar berterima kasih kepada kamu. Tong-Tong. Ibu menidurkanmu. Kamu lagi ngurus ikan, bangun dan minum.
Siapa yang menyombongkan diri? Ini bukan di bawah ayahku. Sudah. Hebat sekali. Tong Tong sekarang punya 2 ibu. Tong Tong sudah tumbuh lebih tinggi. Kaki mereka sangat panjang. Ayah, kalau ayah mau dikejar Suster Kiao dan Suster Gu, teriak saja. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Kenapa mereka semua ada di tempat tidurku? Kalau kamu kasih tahu orang kedua tentang ini, bilang. Ini rahasia kita berdua. Ayo cepat pergi. Pak Zhou, apakah itu Anda? PK Zhou. A. Triple A. AA. Triple A. Dia binatang yang membunuh keluargaku. Aku harus membalas dendam untuk orang tuaku. Sudah cukup dilihat. Dia adalah musuh Kilo Agaleng. Leng Sinyo, Yangan takut, bunuh dia sekarang. Aku bukan cewek gila. Siapa yang mau lihat kamu telanjang? Hei, jelaskan padaku. Xing Yue. Apakah aku akan punya ibu ketiga? Bukan begitu, Pak Xiao. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak suka pria menjijikan seperti ayahmu. Kak Xing Yue, tidak pilih-pilih makanannya. Bukan, ini semua salah paham. Salah paham. Pak Xiao, dengarkan saya jelaskan dulu. Xing Yue, sebagai atasanmu, saya tidak ikut campur urusan pribadimu. Pak Kiao, saya ada urusan penting dengan Anda. Pak Kiao dan Bulu hari ini datang ke kantor mencari Anda. Harus menikah dengan Hishang. Tidak ada kompromi. Tidak mungkin. Mereka sudah memesan tempat di restoran Dinshang Yuntian. Mereka memaksa bertemu dengan Hishao. Kalau tidak, mereka akan mengganggu nenek. Bagaimana mereka bisa jadi ancam saya pakai nenek? Nenek 80 tahun, mereka tidak pernah berhenti. Mereka berencana menjual semua saham ke Hishang. Saat itu bakal merepot. Sial, ada orang yang merebut ibu dariku, aku akan menghajarnya sampai jadi beruang jelek. Ada juga Angel Investment Group terkemuka dunia dari Florida yang tiba-tiba berinvestasi di kota selatan. Pak Kiao, ini adalah kesempatan. Kalau kita bisa menembus blokade Hishang, orang tuamu pasti tidak akan memaksamu menikah dengannya. Ini memang rencana. Kamu setuju dengan orang tuaku. Pertama tenangkan mereka, lalu kita diam-diam bertemu dengan kelompok investasi. Jika ini berhasil, aku tidak akan memiliki hambatan di kota selatan. Ayah, cepat masuk dan duduk. Tong Tong. Bukankah kamu sangat suka makan udang kecil? Kenapa harus makan di tempat ini? Ayah, kamu tidak keberatan mahal kan? Tidak mungkin. Kenapa ayah bilang mahal sih? Ayah, aku sudah lama nggak makan enak. Bukankah seharusnya kamu traktir aku? Lagi pula sekarang kamu kan orang yang punya pekerjaan, sedikit uang saja kan? Ayahku memang paling hebat di dunia. Ya. Baik. Ayah traktir. Makan sepuasnya. Yeay! Aku mau yang ini. Segelas air putih 80. Minum air ini bisa awet muda kah? Wan, aku tidak akan keluar untuk berkencan denganku. Tidak menyangka, akhirnya kamu menerima cintaku padamu. Wan, menikahlah denganku. Aku akan membuatmu bahagia.
Hize, gila ya? Cepat bangun. Tidak, sayangku Wan. Selama kamu belum setuju, aku akan berlutut di sini. Aku setuju bertemu, tapi tidak setuju menikah. Aku tidak mungkin menikah selamanya. Apakah ada yang lebih tampan dan kaya dari saya di seluruh kota selatan? Tentu saja itu adalah ayah saya. Mana anak liar ini pergi? Berhak berbicara di sini? Mama, tonton, aku merindukanmu. Mama Chow Ching-wan. Kamu menikah di belakangku. Dan bahkan punya anak liar seperti ini. Perhatikan cara bicaramu. Jika kamu menghina tonton, hati-hati, aku Masih belum sopan pada gue, siapa lu sebenarnya? Karena lu sudah bukan yang asli. Gue juga nggak akan pura-pura lagi. Karena keluarga punya koneksi. Apakah gue mau sama lu? Sialan. Nolak lamarannya lalu mukul cewek, masih bisa disebut laki-laki nggak? Bukan urusanmu, lepaskan gue. Pewaris kaya terbesar di kota selatan, berani urusin urusan gue. Siapa lu sebenarnya? Kau hina anak perempuanku, tidak ada hubungannya denganku? Jadi ini pria selingkuhan wanita jalang ini. Gadis kecil ini berani mengolok-olok aku. Anak muda berani rebut pacarku. Kau punya modal untuk itu? Kau punya mobil? Lihat baik-baik, ini namanya Aston Martin. Kau punya rumah? Rumah di desa disebut punya rumah? Satu villa mewah di kawasan pusat kota. Kamu punya uang? Kamu tidak punya mobil atau uang, mau lawan aku pakai apa? Chow Ching-wan. Tidak perlu beri penjelasan padaku? Hishang, aku sudah menjelaskan dengan jelas. Kita berdua memang tidak mungkin. Mana lebih baik dari aku, hanya sampah miskin dari lapisan bawah. Makan minumnya tidak lebih baik dari anjingku. Bersama seperti itu, kamu tidak merasa malu? Ayah, ternyata uang tidak bisa membeli segalanya. Misalnya saja, paman ini. Kaya tapi tidak punya etika. Ada APA, karena paman paling jelek. Tidak berani bicara, meski sedikit, paman punya etika. Kiao Qingwan, kamu begini padaku, jangan salahkan aku jika kasar padamu. Jujur saja, aku sudah berhubungan dengan Angel Investment Group dan bekerja sama dengan mereka. Besok malam, akan diadakan pesta Jiuzhou di Tianjin Jiuxia Grand Hotel. Dengan prestasi Yunue Group. Bahkan tidak tahu berita ini. Ah, bos tercinta. Aku sangat merindukanmu. Ada apa dengan Monica? Bos, kamu benar-benar dingin, persis seperti saat kamu menyelamatkanku. Kelompok kita sekarang berada di puncak kekayaan dunia. Bos, menikahlah denganku, kita memang pasangan yang ditakdirkan. Kamu nggak masih mikirin cinta pertamamu, kan? Jangan bilang begitu lagi. Perusahaan milikmu, tak hubunganku. Tentang dia jangan dibahas lagi, aku hanya ingin hidup sederhana sekarang. Jadi pemilik rumah dan mengumpulkan sewa. Bos, terdengar agak menyedihkan, tapi perusahaan bos telah berinvestasi di daerah selatan tempatmu berada. Kamu adalah pemegang saham utama. Acara penting seperti ini, saya berharap Anda bisa datang. Saya bahkan memilih nama besar, Jamuan Jiuzhou. Dia pernah membantu saya sekali. Saya juga akan membantunya sekali. Awalnya saya tidak berniat pergi. Sekarang saya ingin tahu siapa yang ceroboh. Yang berani bersamamu. Kamu sedang bercanda? Kamu mau ikut? Takutnya kamu bahkan gak punya undangan. Malas ngobrol, orang kampung. Buang-buang waktu. Oh ya, Chow Ching-wan. Ingat ini. Aku dan kamu tidak akan berhenti sampai salah satu dari kita habis. Mobil kemana? Mobil Aston Martin besarku mana? Wah, Om bukan naik Aston Martin? Aku punya Aston Martin. Om, jangan membual. Oh, aku tahu. Paman sakit jiwa. Ingat pulang lebih awal untuk pengobatan. Aku juga harus pulang bersama ibuku. Sampai jumpa paman. Mana mobilku Aston Martin-ku? Aku benar punya Aston Martin. Brengsek. Katanya perlu setuju pergi ke jamuan Kyushu dan membuat kesepakatan dengan pemimpin grup malaikat, agar tak menikah dengan si bodoh penjual minyak itu.
Bagus sekali. Perlahan-perlahan. Hei, kalian sudah kembali. Ada apa? Malu-malu di rumah nggak pakai baju. Handuk Gu Xiaoyu jatuh. Ah. Gak lihat apa-apa tapi diusir keluar. Apa salahku? Molly, kamu bunuh keluargaku. Aku tidak akan hidup bersamamu. Aku harus bunuh kamu. Siapa? Dari mana datangnya kucing liar? Masih bangun malam-malam? Bukan sembarang kelompok kelinci, target mereka cukup menantang. Kelompok kelinci, ya? Aku tahu di mana orang kalian cari. Besok dia menghadiri pesta Kyushu. Tujuan kita sama. Aku mau nyawanya. Dan jangan lupa barang yang harus kalian berikan padaku. Termasuk informasi tentang anak iblis. Ayah benar-benar baik-baik saja? Kakak hanya beli 2 tiket, 1 diberikan ke kakak Long. Tenang, ayahmu tidak butuh tiket. Kita ini semua punya koneksi. Tunggu sebentar. Baik-baik. Tempat ini bukan untuk orang miskin. Aku ini tamu undangan. Kamu diundang, jangan Ayo, ambil souvenir. Ayahku bilang dia punya koneksi. Apalagi tentang koneksi ini. Ayah, tolong urus mulut anakmu ini. Di sini tidak ada layanan pastinya koneksi. Semua Bergantou. Operation. Tamu tertentu masuk dengan pemindaian wajah. Diterima. Lulu. Lihat, ayahku bilang ada. Tunggu, hotel memiliki aturan. Berpakaian sopan un tukmazu. Apa yang dianggap berpakaian sopan? Setidaknya harus pakai dasi. Kau ternyata bisa Senang sekali bisa masuk. Jika aku tidak masuk, rencanamu akan gagal, kan? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Berhenti. Siapa izinkan pengemis masuk? Jika aku tidak masuk, pesta ini tidak bisa dimulai. Wah, kamu pikir kamu penting sekali ya? Satpam, usir pengemis yang makan gratis ini. Apa maksudmu, Hoshang? Kiao Qingwan, bukan urusanmu bicara? Urusan kita belum selesai. Tuan He. Akhirnya Anda datang. Obrolan dengan putri saya tadi malam menyenangkan. Sangat menyenangkan sekali. Kamu orang tua. Apa menghina saya belum cukup ya? Hishang, apa maksudmu ini? Nenek tua, ini bukan urusanmu untuk bicara, kan? Berani-beraninya kamu mengganggu orang tua di depan anggota anak berani. Kamu layak mendapat hukuman. Apakah kamu... Dari mana datangnya gadis ini? Siapa yang memasukkannya ke sini? MA, Tong-Tong sedang membantumu. Tidak perlu bantuan darinya. Anak ini terlihat tidak punya sopan santun. Tidak tahu siapa yang membuat anak seperti ini. MA, kamu keterlaluan. Bukankah dia anakmu yang lahir dari pria liar ini? Apa? Bagaimana menurutmu? Putri, aku tanya apakah yang kamu dan Xiao katakan itu benar? Benar atau tidak, apa bedanya? Keluarga Kiao ini kok melahirkan anak seperti kamu. Kamu bahkan berani bersama pria liar dan mengandung anak yang tidak sah. Kamu akan membuat aku dan ayahmu marah. Aku mau bersama siapa, itu pilihanku. Kalian tak bisa mengaturku. Memang kalian yang melahirkan, tapi kalian meninggalkanku, hanya nenek. Neneklah yang membesarkanku sepenuhnya. Tanpa aku, tidak ada kelompok Yunhao hari ini. Andai tahu kalian begini,
dulu menyesal mendengarkan nenek untuk menerima kalian, bahkan memberikan saham grup Yun Hao padamu. Kau. Bagaimana bisa bicara dengan ibumu sambil berlutut? Jangan bicara seperti itu kepada... Pergi sana, anak durhaka. Waduh, waduh. Wah, gadis kecil ini benar-benar kuat. Jika ikut pertandingan tinju, di usia ini pasti tak terkalahkan. Kamu, anak kecil tidak tahu malu. Salah? Salah, salah, salah. Bagaimana kabarmu? Tuan He, kami benar-benar tidak tahu tentang ini. Jika kami tahu dia melakukan hal yang memalukan di luar, saya pasti akan mengusirnya dari rumah. Sudahlah, Paman, saya mengerti. Selama keluarga Hi ada, kalian bisa menikmati kemewahan dan kehormatan. Dasar orang tua, saat aku mendapatkan saham kalian, aku akan membuat kalian memungut sampah seumur hidup. Hari ini adalah jamuan dunia. Ini adalah acara paling mewah di kota selatan. Siapa di sini yang bukan orang penting? Dan kalian berdua dari lapisan bawah masyarakat. Bagaimana kalian bisa masuk? Menggunakan wajah. Apa? Menggunakan wajah. Bagaimana Anda masuk, Pak Li? Tentu saja dengan undangan. Bagaimana dengan Anda, Pak Wang? Undangan. Adakah di antara kalian yang masuk dengan menggunakan wajah? Kalian diam-diam masuk sini, mau ngapain sebenarnya? Aku yang bawa mereka masuk. Kiao Qingwan, kamu bilang begitu tidak malu? Jujur padamu. Undangan yang susah payah kamu dapatkan itu. Aku jual diam-diam padamu. Dengan besarnya Silver How Group. Mau masuk tempat mewah ini. Kamu punya hak untuk itu? Kamu itu siapa? Aku putri sulung keluarga Gu, taipan gedung ini. Xiao. Akhirnya giliranku untuk pamer. Juga ibu tiri kedua Mo Tongtong. Keluarga Gu. Kau selevel apa beraninya bicara kualifikasi denganku? Di seluruh Daxia, tidak ada yang berani bicara kualifikasi dengan keluarga Gu. Nona Gu benar. Penanggung jawab grup malaikat Bulelidama telah tiba. Orang Daxia memang tidak tahu sopan santun, benar-benar liar. Tidak tahu harus menyambut tanggung jawab utama. Tuan Lester Anda datang. Saya sudah menunggu lama. Apakah orang besar itu belum datang? Oh teman tersayang, ini adalah wanita cantik yang kamu siapkan untukku, kan? Memang bagus, saya suka wanita Dexi ini. Kalau sekaligus, pasti akan membuatku senang. Tuan Lester, ketua grup Yun Hao. Nama saya Kiao Qingwan. Orang terkaya Daxi dari keluarga Gu. Kali ini juga untuk kerja sama. Tidak ada yang bisa bekerja sama dengan grup kami. Yang kami butuhkan adalah anak perusahaan yang tunduk pada kekuasaan besar kami. Menurut saya, orang-orang Daxia sangat tahan banting dan rajin. Sangat berguna. Ayah, bule ini belum bangun tidur ya? Kenapa ngomong pakai hidung? Kurang ajar. Tuan Lester adalah tamu terhormat kami di Daxia, bukan untuk orang rendahan sepertimu. Aku benci gadis berkulit kuning yang cerewet seperti ini. Aku tidak ingin melihat mereka. Suruh mereka pergi. Ngapain bengong? Nggak dengar kata-kata Tuan Lester? Petakan kaki mereka berdua, lalu buang keluar. Tunggu sebentar. Kalau kedua gadis cantik ini mau menemani aku semalam, aku bisa selamatkan nyawa mereka. Jangan mimpi, aku benci banget sama bule kayak kamu. Iya, apalagi yang masih hidup di abad lalu sebagai negara yang kalah. Diam, Monyet Kuning Sialan. Monica. Begitukah cara kamu bekerja? Kau tahu nama Tuan Monica dari mana? Apa dia nggak bilang kalau dia yang menyuruhku ke sini? Kamu adalah orang yang disebut oleh Monica. Tuan Lester, Anda pasti salah paham. Dia hanya orang miskin yang tidak punya mobil dan uang. Diamlah, Dasar Bayingan. Di dunia ini, yang tahu keputusan Monica tidak lebih dari 10 orang. Dan di Daxia hanya orang itu. Ayah, kamu hebat sekali. Biasa saja. Tuan, maafkan saya. Jangan bilang pada Monica. Dia pasti akan membunuhku. Dan keluargaku, dia takkan membiarkanku pergi. Aku tidak tahu bagaimana dia memperlakukanmu. Yang aku tahu saat ini adalah aku sangat tidak bahagia. Token ini dapat memerintahkan Anda untuk melakukan apa saja. Lia Guru.
Dengarkan baik-baik. Saya ingin membuat keluarga He menghilang dari Nancheng. Tidak bisa melakukan ini padaku. Sakiti dirimu sendiri. Aku pastikan Monica tidak melibatkan keluargamu. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan. Mari kita pergi. Terima kasih, Tuan. Ji-yuan. Jangan pernah muncul di South Town. Bagaimana dengan Jojo? Tentu, itu yang terbaik. Chuan aku ayamu. Kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Benar sekali, Kyuan. Akulah ibumu, aku mengandungmu selama 10 bulan dan melahirkan darah dagingmu sendiri. Biarkan kami pergi. Hilangkan kebisingan. Qingwan. Jika Anda tidak bertindak sekarang, akan terlambat. Di mana Tongtong? Di mana Tongtong? Tong 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 tong. Saya membawa orang ini. Kapan Anda memberikan informasi yang saya minta? Bukankah orang dewasa? Kok bisa dibilang anak-anak? Sepupuku sungguh luar biasa, aku bahkan tidak bisa mengalahkannya. HMPH, kenapa kamu belum mengikatnya? Kalau tidak, dia akan gila. Dua pria dewasa, anak kecil takut pada mereka. Dia putri orang yang kau cari. Aku sudah meracuninya. Dia akan bangun dalam 2 jam. Dengan tipu daya sekecil itu, kau pikir kau bisa membodohiku? Jesus tersinggaku injen tahu rencana makamipiyang kau dan mereka rencanakan. Saya sudah membawa orang ini kepada Anda. Di mana informasi yang saya butuhkan? Haha, gadis kecil, kamu pasti bercanda. Kami adalah geng kelinci jahat. Mana mungkin kami akan berpegang janji padamu hahaha. Tapi aku juga bukan orang baik. Jika hari ini kalian tidak memberikan datanya padaku, temukan petunjuk tentang anak iblis, kalian keluar berdasarkan saya. Anak iblis, bukankah lambang di tubuh ayah? Kenapa dia mencari ini? Jadi kamu mau aku keluar berdasarkan saya? Hahaha, kamu tidak tahu siapa aku. Pembunuh orang tuaku adalah orang yang punya tato anak iblis. Aku harus mendapatkan data itu. Aku akan bertanya sekali lagi. Apa kalian akan menyerahkan data ini atau tidak? Wanita jangan terlalu menganggap diri penting. Aku masih melihat ada guna untukmu. Kalau tidak, kamu tidak lebih dari semut di hadapanku. Pergilah ikat bocah brengsek itu. Nanti kita bisa mengancam Shura. Dan menghasilkan uang cepat di depan Hesang. Kakak sepupu, pelan-pelan jalannya. Walaupun Morin adalah musuh bebuyutanku. Tapi Tongtong tidak bersalah. Serang. Berhenti, jangan sentuh dia. Aku bilang kamu gila, awalnya kamu ikat dia dan kirim dia pergi. Sekarang kamu mau selamatkan dia. Aku menyesal. Bisa menganggap ayah sebagai pembunuh, dia memang bodoh, tapi hatinya tidak jahat. Serang. Lihat siapa yang berani. Lebih berani dari saya. Di wilayah geng kelinci, berani pergi setelah bertarung. Kamu mencari kematian. Aku yang melakukan. Tidak ada hubungan dengan Tongtong. Lip. Kamu memang agak bodoh, anak ajaib itu jelas bukan orang baik, masih ingin aku mencarinya. Itu adalah tanda dari Raja Kegelapan. Jadi, apakah aku berhasil menangkap Mo Tongtong atau tidak? Kalian tetap tidak akan membiarkan. Itu jelas, tapi siapa yang ingin aku matikan harus mati. Aku bilang, hati-hati ya dengan nyawamu yang sepele ini, kalau tidak cepat sembunyi, masih berkeliaran di luar, mau cari mati ya. Serang. Tidurnya nyenyak sekali, Lily. Tongtong. Oke, aku sudah tahu segalanya, Kak Xingyue tidak perlu merasa bersalah. Biar Tongtong yang urus di sini ya. Kamu. Ternyata kamu, apa lagi yang kamu rencanakan? Jarum perak, pernah dengar tentang jarum terbang? Jangan menghindar ya, kalau aku meleset, bisa lebih dari sekadar lumpuh. Jangan-jangan. Bantuanku datang. Tonton, hati-hati. Kakak Xiaopeng, maaf, aku ini.
Aduh, lihat kamu ini. Tonton, kita pergi. Tak perlu repot dengan mereka. Tidak ada kata mundur di kamusku. Kamu yakin? Tak ada jalan untuk kabur. Kak Numun benar tak perlu berurusan dengan mereka. Hari ini kamu memang mencari masalah dengan Tuan Kelinci, Paman Kelinci, dan Kelinci kecil kebal Au merupakan 3 jawara geng kelinci kami. Kali ini kamu benar-benar tak bisa lari. Memakai pakaian ketat saja sudah merasa jadi kelinci kebal, ternyata kamu ayo ke sini. Kamu pikir tenagamu besar? Berani adu pergelangan tangan. Hahaha, tubuh kecilmu ini berani adu pergelangan dengan dia. Hahaha, pergelangan tanganmu bisa dipatahkan. Ayo kita adu. Kamu curang. Berani menipu orang bodoh. Aku belajar dari kamu. Giliran kalian, siapa duluan, cepat. Lihat aku, suara ajaibku memukau. Kukira kamu lebih hebat. Gadis jelek, lihat bagaimana kamu menghindar. Terima kasih, aku punya kapas. Mereka punya suara ajaib. Kita tutup telinga saja, ambil ini. Benar, bos. Mereka hanya perlu tutup telinga. Sebelumnya, mereka tidak berpikir itu adalah bos. Jangan banyak bacot, cepat berikan. Sekarang cuma kamu sendiri. Siapa yang akan ikut kamu? Aku kasih tahu kamu, jangan ganggu anak kecil itu. Kamu pamer di sini, aku tidak kalah dari kamu. Kalah dari siapapun sama saja. Bintang, cepat tangkap mereka dan jual ke sirkus. Setiap hari disuruh menari kelinci. Tidak mungkin, aku dulu keluar dari sini. Tidak mungkin sepanjang hidupku kembali ke sirkus. Orang ini beracun. Cepat lari. Aku sudah lama menyelidikimu. Gerakanmu luar biasa, belajar banyak dari ayahmu, tapi apa gunanya? Tetap saja ditangkap olehku. Jangan sakiti. Ayahku tidak akan membiarkanmu, dia itu ahli, kau pasti kalah. Mati pun masih keras kepala. Ikat dan serahkan pada Hishang. Ayahmu tidak peduli dengar yang baik, punya banyak keterampilan memangnya, untuk apa hahaha. Mau mati gimana? Hanya berani bunuh aku saja. Hishang tidak akan melepaskanmu. Berani sekali kau mengancamku. Tuan mau jangan bunuh dia. Dia tahu petunjuk tentang anak iblis. Kau kenapa? Aku punya rahasia. Sentuh dan mati. Dan Tongtong adalah batas anonimku. Siapapun memohon tidak ada gunanya. Tentang petunjuk anak iblis yang kau bilang. Magical Child 7 adalah 7 orang terkuat dari organisasi Pangeran An yang memiliki tato Magical Child merah yang sama. Dan juga, awalnya kalau bukan aku yang menyelamatkanmu, kamu mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Jangan balas dendam, hiduplah sebagai orang biasa yang baik. Ternyata orang bertopeng misterius yang menyelamatkanku dulu adalah kamu. Pulanglah. Tongtong, kamu ini benar-benar tidak hati-hati. Berani masuk ke wilayah orang lain sendirian. Kamu pikir kamu tak terkalahkan ya? Mulai besok jangan makan camilan dan tidak boleh keluar, renungkanlah di rumah. Baik, akan nurut kata ayah. Ayo pergi. Kenapa kamu ada di sini? Pak Mo, saya cuma ingin lebih dekat dengan Pak Kiao supaya lebih mudah bekerja. Lagi pula, rumah kalian banyak, satu kamar lagi tidak masalahkan. Maaf kalau saya terlalu langsung. Tidak tahu, tidak jawab. Kamu kok bilang begitu? Sahabat pengawal tinggal di sini, kenapa? Tidak mungkin dia memakanmu. Soal uang, jika saya berikan 10 kali lipat. Cukup. Ayah, saya tidak keberatan Kak Xinglu tinggal di sini. Dia benar-benar bukan orang jahat.
Baiklah. Wah, terima kasih banyak. Jadi kamu adalah penyelamatku. Mulai sekarang aku akan mengikuti kamu, belajar bela diri, dan membalas dendam ayahku. Oh ya? Kenapa Xiaoyu tidak kelihatan? Nih, Kalau aku harus pergi dari kalian, kalian akan mengingatku. Tidak ingin, berharap kamu pergi. Terlalu jelek, masih pelit. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Senang bisa mengenal kalian. Kalian tidak perlu mengingatku. Aku cuma merasa sedikit sedih. Aku mau masuk tidur dulu. Kalian makan saja. Jangan panggil aku. Kakak ikan kecil. Kakak ikan kecil, mau kemana? Apakah mereka mengancammu? Tong-tong tidak mengancamku, aku pergi sendiri. Ada urusan di rumah. Setelah urusanku selesai, aku akan kembali. Benar. Ada apa akhir-akhir ini? Kenapa harus pergi dan begitu buru-buru? Tidak bisa, ini terasa tidak benar. Aku harus mencari tahu. Grup Gu sedang jadi sasaran banyak pihak. Menghadapi kebangkrutan rantai dana, jika tidak ada dana yang kembali, grup Gu yang dimiliki orang terkaya di negara ini mungkin akan bangkrut dan bubar. Putri Gu, Gu Xiaoyu, kembali dengan gaya tinggi, berharap untuk menikah dengan keluarga besar. Jika lancar, krisis dana grup Gu kali ini. Apakah Xiaoyu diharuskan pulang untuk menikah dengan orang lain oleh keluarganya? Dan orang itu adalah orang asing yang tidak dikenal. Ayah, masalah besar. Jika kamu tidak pergi, kakak Xiaoyu akan menikah dengan orang lain. Apa yang kamu bilang? Jangan pedulikan itu menyelamatkan orang yang utama. Ayah Tongtong tahu kamu sangat khawatir. Hal ini tidak bisa dilakukan buru-buru. Kita harus memikirkan rencana. Kamu mengerti maksudku? Oh, saya mengerti. Tadi lihat sebuah pesan, ayo pergi. Saya punya rencana. Ada apa ini? Padahal saya sudah janji dengan 40 ahli. Kenapa hari ini tidak ada satu pun yang datang untuk wawancara sebagai pengawal? Halo, datang melamar pengawal keluarga Gu. Hanya dengan tubuh kurus seperti monyet, mau melamar jadi pengawal keluarga Gu? Tidak mengandalkan kekuatan fisik. Meski kamu panggil 40 orang kuat, saya bisa mudah mengalahkan mereka. Jangan omong besar, saya tidak punya waktu bermain denganmu. Ayo pergi. Ayah, saya tidak bicara besar. Kamu tidak ingin tahu kenapa tidak ada yang datang melamar jadi pengawal? Kenapa? Apa ayahmu yang mengusir mereka semua? Iya, 40 orang itu semua diusir ayahku. Gawat, pengurus Wang, tiba-tiba ada 40 laporan kecelakaan di rumah sakit yang terkait dengan keluarga Gu. Mungkinkah benar kamu yang mengusir mereka? Pekerjaan melindungi Nona Gu dilakukan olehku. Menunjukkan kemampuan penipu. Bagus sekali. Aku harus cari tahu namamu. Molin. Kenapa langsung muncul namamu saat aku cari? Komputernya rusak. Coba aku lihat. Ini serangan cyber web jelek. Sekelompok pemula. Saya akan tangani mereka. Baiklah, sekarang setelah aku meretas komputer mereka, aku akan segera mentransfer 1 juta kepadamu. Tidak percaya? Lihat saja, 321. Ponsel saya menerima 1 juta yuan. Benar-benar 1 juta yuan. Anda telah diterima. Silakan masuk, kalian Ya haha. Tolong. Mereka memaksaku menikah dengan orang yang tidak aku kenal. Hei, kenapa bintang internet kita, Gu, menangis? Molly, kenapa kamu datang ke sini? Kalau aku tidak datang, Nona Gu akan melakukan hal bodoh. Mereka memaksaku menikah dengan orang yang tidak aku kenal. Kamu tidak sedih? Kamu belum pernah melihat orang itu. Mungkin dia tipe yang kamu suka. Iya juga. Bagaimana kalau ternyata aku suka? Tak kusangka, kamu yang selalu dingin bisa juga menghibur orang.
Apa yang kamu, pengawal kecil, lakukan di kamar Nona Kelliur? Pengurus Wang, aku suka pengawal ini. Biarkan dia di sini melandanjiku. Ini tidak baik. Dia direkrut untuk melindungi Anda dari luar. Pengurus Wang, aku suka pengawal ini. Biarkan dia di sini melandanjiku. Baik, Nona. Nona sangat mempercayaimu. Nanti kau harus benar-benar melindungi Nona. Tentu. Hei, kenapa kamu datang ke rumahku sendirian? Kamu jangan-jangan suka sama aku ya? Jangan naksir sendiri, Nona Gu. Kalau bukan karena Tong-Tong, kamu kira aku mau datang ke sini? Ayah Tong-Tong mana? Ayah, kalian sedang apa? Kakak Tong-Tong, aku kencan sama kamu. Kakak juga kangen sama Tong-Tong. Apakah aku mengganggu momen baik kalian sama ayahku? Tong-Tong, jangan bicara omong kosong. Jika saja Tong-Tong bisa memiliki putri yang baik sepertimu. Menikahi tuan tanah berwajah dingin seperti ayahmu belum tentu merupakan hal buruk. Jadi, suster Gu pergi. Pulanglah dan jadilah ibu Tong-Tong. Hanya ada satu Tong-Tong di dunia ini. Tong-Tong, terima kasih semuanya. Tapi aku sudah memutuskan, saya masih harus kembali. Tampaknya suster Gu juga punya kesulitan yang tak terelakkan, ayah. Tong-Tong. Bagaimana bisa? Berani-beraninya menyakiti kakak cantik, cari mati. Aduh, Aduh, itu motong. Ayahku mau Tong-Tong. aduh, Tong-Tong sudah selesai. Kakak Gu, jangan khawatir. Ada aku dan ayah, tidak ada yang berani menyakitimu. Ayo kita pulang dulu. Ayo. Hei, sudah ketemu, sudah kembali. Sudah kembali. Aduh, putraku yang kesayangan, akhirnya kamu kembali. Mau kasih tahu sesuatu? Sebentar lagi. Para pendekar dari Istana Shura segera datang, ada satu pesan penting. Jangan bikin masalah ya. Istana Shura itu tidak bisa kita hadapi. Tiansheng Shura datang. Ayah mertua dan bibi. Hari ini datang bukan untuk hal lain. Untuk Nona Gu. bawa hadiah masak. Kalung Heart of the Ocean, ginseng milenial, perlindungan Shura 1 bagian. Bagaimana hadiah dari saya, Tiansheng? Ini semua barang bagus yang tak bisa dibeli dengan uang, sungguh kuat dari Shura. Benar-benar membuat Anda ribet. Shura bisa menyukai anak perempuan kami, itu adalah keberuntungan si putri kami. Bagaimana bisa minta barang sebanyak ini? Ayah. Ini cuma pembuka. Bersedia putri Anda menikah dengan saya. Nanti kita jadi satu keluarga. Apapun yang kamu mau pasti akan ada. Dengan dukungan kami dari Istana Asura, pasti posisi bisnis akan semakin naik. Cepat-cepat sini kenalan sama calon suamimu. Ayo, ayo. Xiao Yur. Setelah kamu menikah denganku, aku akan sayang padamu. Buat kamu nyaman. Anak kecil dari... Aku peringatkan kamu jangan sentuh kakakku atau kita berurusan. Anak kecil. Lihat caramu berurusan denganku. Bla bla bla. Anak nakal carry mati. Aku tidak akan menikah denganmu. Jangan dong. Keluarga Gu kita tidak berani menyinggung Istana Asura.
Aduh anakku, kamu tidak boleh semaunya sendiri. Ini menyangkut hidup mati keluarga kita. Aku tidak akan menikah dengannya. Gu Feng, sekarang aku beri keluargamu sebuah pilihan. Jika Gu Xiaoyu tidak menikah denganku hari ini, besok keluarga Gu akan lenyap dari dunia ini. Kamu tahu betul kekuatan istana Asura kita. Gu Xiaoyu, anak yang tidak berbakti. Bahkan kata-kata ayahmu tidak kamu dengar. Beri kamu yang keras. Menikah? Aku tidak akan menikah. Kamu. Baiklah. Orang. Ikat Xiaoyu lalu kirim ke tempat tidur tuan. Pengawal bodoh. Kamalah ikat Sekyu. Kau kerja untuk siapa? Anda yang panggil saya. Bukan untuk lindungi Nona Gu. Kalian semua tidak berguna. Haruskah saya lakukan sendiri? Kamu dari mana pengawal bau berani campuri urusanku? Mau mati ya? Kamu terus bicara tentang Istana Shura. Kamu kenal baik dengan Istana Shura? Saya adalah prajurit pilihan Tuan Istana Shura. Takut, anak muda? Ya. Kenapa di ingatanku aku belum pernah bertemu kamu? Penggul Bao. Tian Sheng adalah penerus pilihan Tuan Istana Shura. Kamu belum pernah melihatnya, itu sangat normal. Malu, seorang pria dewasa bahkan tidak bisa mengalahkanku, bicara soal jadi penerus Istana Shura. Gu Xiaoyu, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Hari ini kamu mau nikah nggak sama aku? Aku lebih pilih nikah sama dia. Aku nggak mau nikah sama kamu. Demi Sirang bodyguard berani lawan aku, Shura. Kalian benar-benar mau hilang dari dunia ini ya? Habisi mereka semua. Baik. Semua minggir, biar aku yang urus. Bagaimana mungkin kau punya kemampuan sekuat ini? Siapa kamu? Aku seorang pengawal. Kau mengganggu klienku, pasti aku tidak akan tinggal diam. Pembunuhan yang sangat kuat. Buat ayah berhati-hati. Tenang saja, level seperti ini tidak bisa menyakiti ayahku. Ayahku jurus pamungkas. Siapa ayahmu? Hebat. Ayahku tidak mengizinkan aku memberitahu kamu, tanya saja sendiri. Dari Istana Asura? Bagaimana ada ilmu sihir seperti? Ternyata kau tahu ini ilmu sihir. Tapi tidak masalah, bayar kau mati dengan tahu. Bagaimana kau dengan satu tangan mematahkan jurusku? Ini jurus andalan. Bahkan jika kau pakai ilmu sihir. Tetap saja begitu. Berlagak misterius. Mencari mati. Sebenarnya siapa kau? Kamu sebenarnya siapa? Suara apa ini? Apa ini? Suara tenang itu suara saya. Sebenarnya siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu di Istana Shura. Aku penggul di Istana Shura, tapi kamu siapa? Aku adalah Tuan Istana Shura. Tapi jangan ungkapkan identitasku. Aku sudah pensiun. Aku tidak ingin siapapun mengungkapkan identitasku. Kamu pemimpin Istana Asura. Ampun pemimpin. Aku tidak sengaja menyinggungmu. Aku bersalah. Tidak perlu banyak bicara untuk membuatku melepaskanmu, semua tergantung dari sikapmu nanti. Ingat jangan sampai ungkapkan identitasku. Kupikir hebat ternyata biasa saja. Tuan, Anda baik-baik saja. Pengawal sialan berani melukai Tuan Tiansheng. Kamu menyinggung seluruh keluarga Istana Asura jika hancur semuanya karena kamu. Hei, aku baik-baik saja kok. Kamu sudah berdarah tapi masih bilang tidak apa-apa, Tuan Samurai. Ini benar-benar bukan salah keluarga Gu. Ini karena bodyguard itu. Gadis ini, semua masalah akibat mereka. Paman, ayahku sudah membantu kamu. Kehancuran keluarga Gu, hanya Istana Shura bisa menyelamatkan. Gara-gara kalian, nyawa keluarga Gu hancur sekarang. Ayah, apakah kita benar-benar melakukan kesalahan? Tidak, Tong Tong tidak mungkin salah.
Meminta aku menikah pria menjijikan ini, aku lebih baik. Ah, Xiao Yu, jangan bicara lagi. Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga Gu sepenuhnya? Tentu saja aku tidak mau. Tapi aku tidak mau menikah dengannya. Xiao Yu, dari kecil hingga besar, apa ayah pernah minta sesuatu padamu? Apapun yang kamu inginkan, ayah selalu memberikan. Di dunia ini, tidak ada ayah yang tidak menyayangi putrinya. Ayah benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Xiao Yu, apakah kamu benar-benar ingin ayahmu berlutut padamu? Sambil duduk menonton Hey, tunggu. Saya punya sesuatu yang ingin disampaikan. Menurut saya, cinta itu bebas. Paksaan pernikahan seperti ini sudah kuno. Bagi generasi muda seperti kita. Seharusnya lebih menerima cinta bebas. Tadi saya yang salah, Nona Gu. Saya minta maaf. Semoga Anda besar hati memaafkan. Minta maaf pada saya tidak masalah. Tidak masalah. Dan teman kecil, teman. Tadi paman sedang tidak baik, maaf padamu. Ayahku bilang, tahu kesalahan dan memperbaikinya adalah anak baik, aku memaafkanmu. Orang dewasa. Saudara. Kali ini saya biarkan saja. Kalau ada lain kali. Tidak berani, sungguh tidak berani. Tuan Tiansheng, Anda tidak terluka di kepala. Perlu saya bawa ke rumah sakit? Tidak perlu, kalau Nona Gu tidak suka saya. Baiklah, saya akan mundur dulu. Saya permisi dulu. Terima kasih, saudara besar. Terima kasih, saudara besar. Tuan Tiansheng, bagaimana dengan mas kawin Anda? Anggap sebagai kompensasi untuk Nona Gu. Setidaknya nyawa terjaga. Dengan adanya Tuan Besar, krisis keluarga Gu bisa teratasi. Saya tidak akan merebut perhatian dari Tuan Besar. Semuanya gara-gara kau, penggul bodoh, membuat Tuan Tiansheng pergi, keluarga Gu dan kamu. Boleh saya bertanya, apa hubungan Anda dengan Tuan Tiansheng? Manajer Gu, Anda tidak berpikir saya punya hubungan dengan dia, kan? Saya hanya orang biasa. Sendirian merawat anak, cari nafkah. Karena cukup pandai bertarung, saya jadi pengawal untuk mendapat uang. Jangan bercanda. Tiansheng sangat hormat pada Anda. Mungkin dia takut padaku. Dia kan kalah dariku. Aku bilang kan, pengawal mau membawa anak. Kenapa harus jadi orang besar? Ini bukan drama singkat. Tak mungkin ada banyak kejadian aneh. Sekarang dark web sedang marak, Shura Palace satu-satunya yang bisa melawannya. Cuma kalian berdua, ini urusan keluarga Gu. Aku sendiri akan cari cara. Cara apa? Baiklah, aku Guja punya uang. Tak punya kekuatan pertahankan uang, Istana Asura lawan Dark Web. Tapi jika hanya melindungi keluarga Gu, masih ada banyak urusan. Besok aku akan bawa Xiao Yu ke acara perjodohan. Kenapa harus perjodohan sih? Ini bukan keinginanmu. Ini demi keluarga Gu. Tidak perlu cari menantu lagi. Jaringan gelap, ayahku bisa atasi itu dengan mudah. Gadis kecil, kamu tahu apa arti dua kata jaringan gelap? Ini adalah kekuatan terbesar dari seluruh organisasi gelap. Kekuatan ancamannya bahkan bisa melebihi sebuah negara kecil. Ayahmu bisa menyelesaikannya, kecuali jika ayahmu pemimpin Istana Asura. Kalau tidak, ini tidak mungkin. Baiklah, dalam 3 hari aku pasti menyelesaikannya. Tong jangan berkata Kakak ikan kecil, saya tidak bicara sembarangan. Kamu tahu saya tidak pernah membual. Saya rasa bisa. Kalau tidak tercapai, silakan lakukan apapun yang kau inginkan. Percaya padanya. Jika 3 hari masalah tidak bisa diselesaikan, silakan lakukan apapun diinginkan. Tapi ada satu syarat, lepaskan kakak ikan kesel. Jangan peduli dengan apapun yang kami lakukan. Dalam 3 hari pasti selesai. Aduh tidak bol. Tidak masalah, tapi jika dalam 3 hari kalian tidak menyelesaikannya, keluarga kami masih punya pengaruh di Daxia. Meskipun tidak sekuat Anhua, mengajak ayah dan anakmu untuk jatuh bersama, itu tidak masalah. Tuan pemilik rumah, saya tahu Anda bukan orang biasa. Kelihatannya seperti orang yang miskin dan tidak menarik. Kamu bukan orang hebat yang sedang menyamar, kan? Bukan. Jadi kamu kenal seseorang yang hebat. Benar-benar siapa sih? Dia penjaga keamanan di villa. Awalnya saya pikir dia penjaga keamanan, tapi ternyata dia juga pemiliknya. Molly, kamu mengerjai aku.
Tidak kino orang hebat juga bukan orang hebat. Maksudnya kamu ngomong tadi apa? Bukan kata-kataku. Meskipun aku bukan orang sombong, tapi kadang-kadang aku juga bilang kebohongan kecil yang baik. Tong, kamu bikin susah. Kak Ikan, mau kemana? Aku pulang. Kalau aku nggak pulang, dengan sifatnya ayah ibuku, kalian berdua tamat. Tenang Kak Ikan, dengan kemampuan aku dan ayahku, pasti bisa melindungi kalian. Tong. Di dunia ini, sekuat apapun kekuatan, tetap takut pada pisau dapur. Aku tahu kau dan ayahmu hebat, tapi keluarga kami tak mudah dihadapi. Tidak apa-apa. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Aku berterima kasih pada kalian, jadi aku tak boleh membebani. Aku akan mencari cara menyelesaikan. Percaya padaku. Tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Sebaiknya jangan pergi, ayahku masih sangat hebat. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan. Pulang ke rumah. Hormat kepada Tuan Shura. Orang-orang keluarga Gu saya lindungi. Beritahu orang dark web untuk tenang. Wilayah aula syura saya. Belum giliran dark web buat keributan. Siap, Tuan Shura. Keluarlah. Hormat kepada pemimpin naga. Jangan begitu, aku sudah lama keluar dari suku naga. Dan bukan lagi tuan naga kalian. Ajaranmu selamanya kami ingat. Kamu selalu menjadi tuan naga bagi bangsa naga Dacia. Sepertinya. Kalian mengalami masalah besar. Tuan naga, kelompok Raja Gelap sedang bersiap-siap menyerbu Dacia, telah menguasai banyak kota. Mereka terlalu kuat, kami tidak bisa menahan. Mohon Tuan naga kembali beraksi untuk mengembalikan keadaan, kembali beraksi untuk melawan lagi. Dacia banyak talenta. Menghadapi kelompok Raja Gelap bukan masalah besar. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Aku sudah terikat janji. Sekarang aku hanya ingin hidup tenang bersama putriku. Baru-baru ini, Dragon Lord mendapat kabar bahwa identitas Joker sangat tidak biasa. Ceritakan. Joker seperti Anda, pembunuh dari organisasi Dark Web. Dia juga berasal dari Dark Web. Kamu dan Xin Fei adalah muridku yang paling setia, dan aku ingin kamu menjadi pemimpin Dark Web. Namun, pemimpin Dark Web bisa menjadi yang bertahan hingga akhir. Maksudmu bagaimana membunuh Xin Fei? Ini adalah tugas terakhir yang kuberikan padamu. Aku punya harapan tinggi padamu. Semoga kamu tidak mengecewakanku. Hardor adalah kekasihku. Tidak, aku pasti tidak akan membiarkan ini terjadi. Kalian adalah pemimpin terpilih selama bertahun-tahun. Aku sudah tua, cedera lama mengganggu misi, jadi aku harus mundur. Sekarang tugas ini hanya bisa diserahkan kepada kalian yang masih muda, dan kalian berdua adalah pewaris pilihanku. Selesaikan satu misi terakhir, pemenangnya akan menjadi pemimpin Darknet. Aku mundur. Morin, berani bilang iya. Tidak pernah berpisah. Harus selalu bersama. Camus mengkhianati Sampa Setia kita. Mengkhianati janji kita. Sekarang meninggalkanku. Aku pasti akan membunuhmu. Benar, sekarang dia patuh pada pemimpin baru. Bertubi-tubi merugikanmu. Ayakandung motontong, du fait, dibunyo lesi badu. Apa yang kamu... Aku menyelidiki selama bertahun-tahun, informasi ini sangat akurat. Kalau malam itu bukan demi menyelamatkanku, dia juga tidak akan mati. Ini semua salahku. Sampai sekarang aku masih kecewa. Kenapa waktu itu tidak lebih hati-hati? Jangan khawatir, Badut sekarang ada di kota selatan. Begitu tertangkap, pasti kami serahkan padamu untuk diurus langsung. Semua saudara Dragon Master sangat membencinya. Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkapnya. Akhirnya Dragon Master akan bertindak. Dragon Master, tunggu kabar baik dari kami. Tunggu. Karena jaringan gelap telah menyusup ke kota selatan. Mereka pasti punya rencana besar lainnya. Kemunculannya mungkin hanya umpan, menunggu kita terperangkap. Apalagi gerakan terbaru di Dark Web? Saat mengejarnya, Joker menghubungi Dark Web dan organisasi Dacia, dan bertemu orang dari DNGNG. Kami mengetahui ini melalui penyadap.
Mereka berencana melepaskan gas beracun di Daxia. Kalau memang begitu, Daxia akan hancur lebur. Selama orang DNG-NG terlibat. Membunuh mereka 1000 kali pun tidak cukup. Kalau begitu, negara Long mungkin sudah disusupi oleh dark web dan orang DNG-NG. Pasti ada pengkhianat yang memperkeruh keadaan. Jika kita terungkap terlalu dini. Rencanakan setelah itu sulit dilakukan. Pantas menjadi Tuan Naga, sangat bijak dan berpikir jauh menunggu instruksi Tuan. Jangan biarkan hal malam ini diketahui orang lain. Kalian semua bersembunyi. Menunggu kesempatan. Siap menangkap si badut, bajingan itu. Siap. Pemimpin Liu, klan mau diawasi 24 jam sehari. Orang kami tidak bisa mendekat. Sekelompok orang yang tidak berguna. Apa gunanya kau ada jika kau tidak sanggup menangani hal terkecil? Apa yang dilakukan bawahan Anda adalah untuk kebaikan organisasi. Jika melakukan pembunuhan paksa, lokasi markas akan terbongkar dan memaksa mundur. Kita harus menunggu bersama keluargaku. Seyatidak, perkayakalo keluarga mereka tidak, pernah menanggalkan rumah semur hidup mereka. Ketua, ada satu hal lagi. Morin punya anak dengannya. Anak. Komorin yang tidak berguna. Setelah meninggalkanku. Sekarang bahkan sudah punya anak. Aku pasti akan membunuhmu. Bantu aku ambil kembali anaknya. Ya, akan kami selesaikan. Dan bukan hanya itu, pemimpin. Dia bawa pulang beberapa wanita sehari. Hubungannya mencurigakan. Tadi malam, kami mengintai Mojia, melihat dia bawa wanita pulang dan lama baru keluar. Setelah meninggalkanku, sekarang kau jadi begitu playboy. Membuatku mual. Apa yang kalian tunggu? Mau kubunuh kalian? Pemimpin, saya akan segera pergi. Morin, tunggu saja. Tunggu sampai aku menangkap anakmu. Aku punya semua kelemahanmu. Aku pasti akan membunuhmu. Bos, aku sangat merindukanmu. Pas. Siapa Morin? Aku punya ibu baru. Senang sekali. Jangan bicara omong kosong, dia temanku. Rasanya cukup unik. Hello, Nona. Nama saya Monica. Saya orang terdekat bos. Benarkan, bos? Jangan bicara omong kosong. Morin. Kau memanggilku bos dan kau masih melakukan cosplay? Kamu cukup buruk. Maureen, aku benar-benar salah menilai kamu. Bukan aku. Aku telah disakiti. Aku punya ibu baru. Tong, jangan bicara sembarangan. Kembali ke kamar dan tidur. Halo, ini aku, Kak Jo. Aku kasih tahu rahasia. Oh. Kamu tahu aku. Aku orang yang berani mencintai dan membenci. Jangan pergi sana. Tidak tahu malu. Aku peringatkan kalian. Jangan mendekat, ini kamar aku. Hei jangan. Ah. Hang. Pak Kos. Mau jalan-jalan? Kamu. Jangan menertawakanku. Naiklah pegang pinggangku kencang, aku ngebut. Kayaknya kamu yang pegang saya. Mungkin yang dimaksud adalah aku. Sudah saatnya pergi.
Apa? Rencana selanjutnya apa? Banyak cewek, harus pilih satu. Yang selalu kuinginkan adalah hidup yang sederhana, membesarkan Tongtong. Hei, ada apa dengan Tongtong? Ayah, kakak Gu dan yang lain diculik badut. Apa? Kalian akhirnya bangun. Kalau tidak segera bangun, aku harus berjaga-jaga membunuh kalian. Siapa Yang berani menculik kami? Kau tahu siapa kami? Lepaskan kami, kalau tidak, akan menyesal. Aku mohon lepaskan kami. Apapun yang kau mau, aku bisa memberikan. Hahaha. Waduh, kita semua wanita. Ayo bicara baik-baik. Kemarilah, aku mau bicara denganmu. Ingin bicara apa? Apa? Aku mau bilang akan menendangmu sampai terbang. Tidak mungkin. Kak Xiaoya. Kamu benar-benar membuatku tidak terima. Karena kamu sangat ingin menyakitiku, biar aku bantu kamu. Apa yang kamu mau, akan aku kasih. Berhenti. Kamu baik-baik saja? Badut. Lepaskan mereka. Bisa kasihan padamu. Morin, oh Morin. Saya tidak menyangka kamu tetap sombong. Apa kamu lupa bagaimana Du Fei meninggal? Mencari masalah. Apa kamu masih tidak paham situasinya? Xing Yue. Moulin. Melihat begitu banyak wanita yang kamu cintai. Apakah kamu senang? Tapi pria tak setia seperti kamu tidak pantas mendapatkan cinta. Lepaskan mereka. Ini masalah kita, tidak ada hubungannya dengan mereka. Lepaskan mereka. Baiklah. Asal kamu berlutut dan memberi salam 3 kali. Aku akan lepaskan mereka. Salam sekali, aku lepaskan satu. Bagaimana? Hahaha. Inilah pria yang kalian cintai. Dia sama sekali tidak peduli pada kalian. Lihatlah warna aslinya. Kalian semua harus berterima kasih padaku. PH. Bos, abaikan kami. Bunuh dia sekarang juga. Morin. Aku tidak berguna. Jangan khawatirkan aku, pergi saya. Saya tidak peduli. Tuan Tanah berwajah dingin. Jika aku mati, kamu harus mengingatku. Kalau begitu, aku penuhi keinginan kalian. Berhenti. Aku mau sujud. Lihat dirimu sekarang. Bisa-bisanya sujud demi seorang wanita. Haha. Lepaskan dia. Xing Yue kemari. Tuan Kia, Mali. Cepat pergi. Penyakit ini benar-benar menyiksa kita. Aku tidak bisa pergi. Kalian cepat pergi. Lepaskan orangnya. Di antara mereka berdua hanya bisa pilih satu. Kamu tidak menepati janji. Benar, aku memang tidak menepati janji.
Kamu. Bos, selamatkan Xiaoyu, aku sudah sangat beruntung bisa menjadi bawahannya. Kamu tidak perlu merasa terbebani. Jangan. Diam. Aku ingin dia tenggelam selamanya dalam rasa tak berdaya ini, merasa bersalah seumur hidup. Ini hukuman untukmu. Aku hitung sampai 3. Kamu. Aku pilih. Aku pilih kamu mati. Tong, kenapa kamu datang? Aku juga tidak peduli. Tontana. Kalau aku meninggal nanti, pastikan kamu ingat aku. Bertahanlah, ayah. Begitu aku dekat, aku bisa selamatkan Kak Gu dan yang lainnya. Xing Yu. Pukulan ini untuk menggantikan Du Fei. Yang ini untuk menggantikan Tong Tong. Bikin dia kehilangan ayahnya. Pukulan ini untuk menggantikan wanita-wanita itu. Sialan. Molin, kamu baik-baik saja? Ayah, kamu baik-baik saja kan? Ayah baik-baik saja, bagus. Bos, kamu keren banget. Aku cuma mau nikah sama kamu. Morin. Apa aku kurang dari wanita-wanita itu? Badut itu ternyata wanita. Itu kamu, Xin Fei. Sepertinya kamu masih ingat aku. Aku pikir kamu sudah melupakanku. Kekasih hatiku. Kekazi. Kamu mengkhianati aku demi mereka. Kamu punya banyak cinta, Morin. Ini bukan seperti yang kamu pikir, dengarkan aku jelaskan. Kamu mengkhianati aku, mengkhianati janji kita. Kenapa aku harus mendengarkan alasanmu? Kenapa aku harus mendengarkan alasanmu? Ayah ternyata menggoda wanita secantik ini. Ayah, kamu tidak baik. Minggir. Bunuh aku saja. Kalau dulu aku tidak pergi, kamu yang akan mati. Pemimpin sebelumnya dari Raja Kegelapan menemukanku. Memintaku untuk melawan kamu. Yang bertahan hidup yang akan memimpin Raja Kegelapan, untuk tidak melukaimu. Makanya aku memilih untuk membelot. Begitukah? Kenapa selama ini kamu tidak menghubungiku? Tidak ingin merepotkanmu. Lalu sekarang bagaimana? Kamu masih mau menghindar dariku? Semuanya sudah berakhir. Aku tidak akan menghindar lagi. Kalau begitu, aku mau kamu tepati janjimu untuk menikahiku. Tidak bisa, dia milikku. Hei ayah, Kembalilah. aku sudah punya 5 ibu sekarang.